Qala rahimahullah, la yajibu 'alal 'aqil idza ruziqa as-suluka fi maidani ta'ah min at-ta'at idza ra'a man qassara fi suluqi qasdih an yu'abbisa 'alaihi bi'amalihi wajhahu. Tidak seharusnya bagi orang yang berakal ketika dia diberi rizki oleh Allah, diberi taufik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, ini diberi taufik untuk ibadah, untuk taat, semangat dalam kebaikan. Orang yang seperti ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, ketika melihat orang yang tidak seperti dia, kurang semangatnya dalam ibadah, kurang dalam ketaatan, nah, ini ada malasnya, ada ininya, maka tidak seharusnya orang yang berakal itu kemudian bermuka masam kepadanya karena dianggap orang ini tidak seperti dia dalam semangat amal kebaikan, tidak seperti dia dalam keistiqomahan. Jangan kemudian kamu bermuka masam kepadanya. Bal yudhirul bishra wal bashashata lahu. Justru yang seharusnya kamu tetap bermuka manis, menampakkan senyum kepadanya, walaupun di bawah kamu ketaatannya tidak seperti kamu, istiqomahnya, senyumlah, ramahlah kepadanya. Fala'allahu fi sabiqi ilmillah an yarji'a ila sihhatil aubah ila qasdih. Karena mungkin dalam ilmu Allah, dan hanya Allah yang tahu, nggak lama orang itu akan taubat kembali kepada Allah, taat, ibadah, istiqomah. Mungkin saat seperti itu akan jauh lebih baik darimu sekarang. Ma'ama yajibu alaihi minal hamdi lillahi wa syukri lahu ala ma waffaqahu li khidmatihi wa harrama ghairahu mithlahu. Belum lagi kalau ditambah dengan kewajiban dia seharusnya bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah, karena Allah lah yang memberi taufik dia untuk berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Sebelum dilanjut, lafadz berkhidmat kepadanya ini tidak ada dalam nas, tidak ada dalam nusus hamba berkhidmat kepada Allah. Istilah ini ma'rufnya di kalangan sufi, mutasawwifah, sering menggunakan kalimat ini, khidmat. Yang ada dalam nusus yang kita tahu, lafadz ketaatan, ta'ah, dan itu ma'ruf banyak. Ati'ullah, taati Allah. Ibadah, u'budullah illa liya'budun. Lafadz ibadah ada, lafadz taat ada, tapi khidmat enggak ada. Kamu cari ayat hadis enggak ada. Karena ini membawa makna negatif, makna jelek. Khidmat itu layanan. Pelakunya khodim, yang melayani.
Berarti ada pihak objek maf'ul yang dilayani, makhdum. Layaknya pelayan dan yang dilayani berarti ada hubungan kebutuhan. Orang yang butuh pelayan kan berarti dia lemah, nggak mampu menyelesaikan semua urusannya, capek atau ini, kan begitu. Makanya misalnya kalau di rumah tangga, ya karena si ibu nggak kuat, anaknya banyak, nyuci pakaian ini tuh butuh pelayan. Dan makna ini jelek dan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Makanya nggak ada. Cuman mungkin rahimahullah Ibnu Hibban mungkin sabqul qalam istilahnya, tanpa kesengajaan dari beliau, itu husnudzon yang wajib bagi kita kepada beliau, tidak sengaja atau terucap karena itu yang ma'ruf dan banyak digunakan, tapi tetap lafaz ini tidak seharusnya dipakai. Al-muhim, kembali kepada penjelasan beliau bahwa intinya beliau ingin jelaskan, kamu kalau merasa Allah beri kepadamu semangat dalam ketaatan, ibadah, kuat dalam istiqomah, saat berjumpa melihat orang yang tidak seperti kamu, ini kurang istiqomahnya, kurang ketaatannya, karena satu dan lain hal, mungkin karena masih jahil, jauh dari ilmu, pengaruh teman, lingkungan, ada saja. Kamunya jangan kemudian sinis kepadanya. Sebagian orang ketika berjumpa dengan orang yang seperti ini menampakkan sinis. Apalagi diketahui ini orang baru ngaji, baru belajar, baru tampak wajahnya, kemudian sinis gitu. Ini kan menunjukkan dia sadari atau tidak ada makna takabur pada dirinya. Seakan dia berkata, seakan kamu nggak seperti saya, kamu di bawah saya, ketaatanmu, istiqomahmu, sehingga dia masam wajahnya, tidak ada keramahan dia tampakkan, tidak ada kelemah lembutan, senyum manis. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hibban. Jangan. Beliau nasihatkan tetaplah senyum, ramah. Karena bisa jadi ketika orang ini nanti Allah beri taufik, kembali tobat baik, akan lebih baik kondisinya darimu sekarang. Maka jangan pernah merendahkan orang. Dan itu makna tawadhu yang sesungguhnya. Hakikat tawadhu itu ketika kamu tidak menganggap dirimu lebih baik dari orang lain.